Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Nilawati. Saya di sini akan membacakan pidato yang berjudul Membangun Jembatan dari Kelas ke Dunia Nyata. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen, staf pengajar, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan cintai. Perkenalkan, nama saya Afriza Nilawati. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini bukan sebagai pakar, melainkan sebagai sesama pejuang yang sedang meniti jalan penuh tantangan dan peluang, yaitu jalan menjadi mahasiswa. Coba kita lihat sekeliling kita, bangunan kampus ini, ruang kuliah ini, buku-buku di tas kita, semua adalah janji. Janji akan masa depan yang lebih cerah, janji akan ilmu yang akan mengubah dunia. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas, bangun, kuliah, tugas, tidur. Kita fokus pada IPK, pada nilai A, dan terkadang lupa pada pertanyaan paling krusial, yaitu setelah lulus, apa yang akan kita berikan? Rekan-rekan seperjuangan, kuliah itu bukan sekedar mengumpulkan SKS. Kuliah adalah sebuah proses pembangunan jembatan yang menghubungkan antara teori di ruang kelas dengan realitas di dunia kerja dan masalah di masyarakat. Yang pertama yaitu kuasai bukan hanya materi tapi mindset. Kita belajar fisika, kimia, ekonomi atau sastra itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kita belajar bagaimana cara berpikir. Kampus mengajarkan kita critical thinking, berpikir kritis, dan problem solving, pemecahan masalah. Jangan hanya menerima buku teks sebagai dogma, tanyakan mengapa. Jangan hanya hafal rumus, pahami bagaimana rumus itu bekerja untuk memecahkan masalah nyata. Inilah modal utama kita. Dunia tidak butuh robot yang hanya mengulang informasi. Dunia butuh arsitek yang bisa merancang solusi baru. Yang kedua yaitu keseimbangan antara hard skill dan soft skill. IPK tinggi adalah hard skill yang luar biasa. Anda bisa menguasai coding, bahasa asing, atau analisis data. Pertahankan itu. Namun, dunia nyata beroperasi dengan soft skill. Berapa banyak dari kita yang benar-benar nyaman dalam komunikasi efektif atau menyampaikan ide dengan jelas? Kerja tim, berkolaborasi dengan orang yang berbeda pandangan. Yang seterusnya yaitu ketahanan mental, bangkit setelah gagal. Saya percaya keberanian berbicara di depan umum, kemampuan memimpin rapat, atau bahkan etika dalam membalas email, itu semua adalah mata kuliah yang tidak tercantum di KRS, tapi sangat menentukan kesuksesan kita. Mulai sekarang, aktiflah di organisasi, magang, atau proyek sosial. Di sanalah soft skill kita ditempa. Yang ketiga yaitu jadilah agen perubahan, bukan penonton. Kita sering mendengar keluhan tentang kondisi negara, masalah lingkungan, atau ketidakadilan sosial. Sebagai mahasiswa, kita memiliki posisi istimewa, suara kita didengar, ide kita dihargai, dan energi kita melimpah. Jangan hanya menjadi penonton yang mengkritik dari bangku kuliah, kita harus menjadi pemain. Gunakan ilmu kita untuk menciptakan solusi di lingkungan terdekat. Jika ada mahasiswa teknologi, buatlah aplikasi yang permudah UMKM lokal. Jika ada mahasiswa sosial, inisiasilah gerakan literasi di desa terpencil. Jembatan yang kita bangun tidak harus kokoh, dan kekokohan itu datang dari beberapa besar kontribusi nyata yang kita berikan, bahkan saat kita masih berstatus mahasiswa. Rekan-rekan yang saya kasihi, menjadi mahasiswa itu mahal. Bukan hanya bisa kuliah, tapi juga waktu, energi, dan harapan orang tua kita. Jangan sia-siakan investasi ini. Mari kita ubah pola pikir. Kita bukan hanya mencari pekerjaan setelah lulus. Kita adalah pencipta pekerjaan, pencipta solusi, dan pencipta masa depan. Ketika Anda merasa lelah dengan tugas yang menumpuk, ingatlah jembatan yang sedang Anda bangun. Setiap buku yang dibaca, setiap diskusi yang sengit, setiap kegagalan dalam proyek,
itu adalah satu pilar yang memperkuat jembatan Anda. Saya Afrizah Nilawati mengajak kita semua, mari kita jadikan masa kuliah ini sebagai laboratorium hidup, tempat kita menguji ide, menempa karakter, dan mempersiapkan diri untuk menyeberang dengan gagah berani dari gerbang kampus menuju samudra kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.